Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, Ibu berharap semua sehat-sehat walafiat dan siap mengikuti pelajaran hari ini. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah buku pengayaan non-fiksi. Sedangkan pokok-pokok materi yang akan kita bahas: 1. Isi buku non-fiksi. 2. Kelebihan buku non-fiksi. 3. Kekurangan buku non-fiksi. Pelajaran buku pengayaan non-fiksi dimaksudkan untuk sebagai bahan pelajaran tambahan untuk siswa dalam pelajaran literasi atau dalam rangka menumbuhkan minat baca siswa terhadap karya ilmiah. Jadi buku pengayaan non-fiksi ini dipelajari untuk menumbuhkan minat siswa dalam hal membaca buku. Dan buku yang diharapkan untuk dibaca sebagai pelajaran tambahan adalah yang terkait dengan non-fiksi. Siswa sekalian, sebelum siswa menyimak uraian yang ada di dalam YouTube ini, terlebih dahulu siswa akan disajikan uraian singkat secara lisan tentang buku pengayaan non-fiksi. Oleh karena itu, silahkan semua siswa menyimak penjelasan ini baik-baik. Buku pengayaan non-fiksi. Inti pokok dari materi ini adalah kata non-fiksi. Siswa sekalian, sebenarnya pembagian jenis wacana itu bermacam-macam. Tapi hari ini kita akan melihat pembagian wacana dari segi sifat. Jadi berdasarkan sifatnya, wacana terbagi atas 2. 1. Wacana non-fiksi. 2. Wacana fiksi. Wacana non-fiksi adalah wacana yang isinya terkait dengan masalah ilmiah, yang isinya dapat dipercaya, yang isinya berisi pengetahuan yang sifatnya benar atau dapat dipercaya. Adapun bahasa yang digunakan dalam wacana non-fiksi lebih dominan menggunakan bahasa denotasi.
atau menggunakan kata-kata dengan makna yang sebenarnya. Itu sedikit tentang wacana non-fiksi. Jadi nama lain dari wacana non-fiksi adalah wacana yang benar atau wacana menurut fakta, ilmiah, benar, dapat dipercaya. Sehingga dibutuhkan bahasa yang denotasi, yang bermakna tunggal atau bermakna sebenarnya dalam konteks maupun dalam teks. Kalau dikaitkan dengan buku, maka yang termasuk buku non-fiksi, diantaranya buku pelajaran, tesis, makalah, laporan. Adapun yang dimaksud dengan wacana fiksi adalah wacana yang isinya hayalan atau imajinasi dari penulis. Sehingga wacana fiksi dianggap kebalikan dari wacana non-fiksi. Kalau wacana non-fiksi isinya benar dan dapat dipercaya dan bermakna tunggal, sedangkan wacana fiksi adalah wacana yang berisi hayalan atau imajinasi penulis. Adapun buku yang termasuk fiksi, novel, drama, cerpen, itu termasuk fiksi. Karya yang dihasilkan dari hasil imajinasi penulis. Berikut kita akan lihat materi pokok selanjutnya, kelebihan buku. Jadi kelebihan buku yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang menarik yang bisa ditemukan di dalam sebuah buku non-fiksi yang siswa telah baca dan berguna bagi siswa atau penting untuk diketahui. Sedangkan kekurangan adalah bisa berupa ketidaksempurnaan dari isi buku tersebut. Misalnya dari segi uraian isi. Dalam buku tersebut, dilihat dari judul, misalnya judulnya teks prosedur. Kita berharap dengan membaca judul, kita akan mendapatkan semua hal tentang teks prosedur. Tetapi ternyata ketika dibuka, ada beberapa yang tidak tersaji. Misalnya, definisi dari teks prosedur tidak ada di dalam buku itu. Maka mungkin kita akan mengatakan itulah kekurangan dari buku tersebut. Karena kita tidak dapat mendapatkan informasi yang kita inginkan.
Itu contoh. Untuk contoh secara detail tentang non-fiksi dan fiksi, siswa dapat mengikuti uraian tertulis yang ada di dalam YouTube ini setelah siswa menyimak penjelasan singkat dari ibu guru. Dan saya kira penjelasan tentang non-fiksi ini sampai di sini saja. Dan selanjutnya, Ibu persilahkan kepada semua siswa untuk membaca atau mengikuti slide demi slide di dalam YouTube ini sampai slide terakhir, slide 14. Nah, di dalam slide ini ada tertera refleksi atau penilaian refleksi dan penilaian individu. Penilaian refleksi adalah penilaian yang akan diambil saat proses belajar mengajar berlangsung. Dan tugas individu bisa dikerjakan setelah selesai proses belajar mengajar ini. Sampai di sini dulu penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.